apa sih yang salah di thariqah? Ternyata ini menjawab semua yang hari ini menjadi was-was di dalam hati kita. Semua para ikhwan hakikatnya murid di hadapan pangersa Abah. Dalam kaidah ilmu tasawuf, ma'asil qalbi, maksiat di dalam hati itu salah satunya adalah keraguan kita di dalam perjalanan mengikuti mursyid. Ketika pangersa Abah menyampaikan maklumat-maklumat yang mungkin kita tidak mampu langsung menerimanya, hati-hati. Warning, andai saja ketika ada maklumat pangersa Abah kemudian hati kita ragu. Dan keraguan ini tidak langsung kita tutup. Karena itu manusiawi, bisa terjadi. Kita biarkan keraguan itu. Maka jauh sebelum hari ini, malam ini terjadi, pangersa Syekh Ahmad Sahibil Wafat Tajul Arifin mengarang kitab yang dinamakan dengan apa? Miftahus Sudur. Kuncinya dada. Was-was itu di sini, saudaraku. Di mana? Di sini. Maka ketika lafaz kalimatut thayyibah kita ucapkan, pertama yang dilewati adalah latifatul akhfat, latifah keyakinan. Bisa saja ini terjadi di kalangan murid. Yang paling dahsyat diuji adalah keyakinan. Bahkan kata pangersa Abah sering menyampaikan, ketika seseorang ragu, itu sesungguhnya lebih berbahaya daripada tidak yakin sama sekali. Kenapa? Kalau kita ragu itu kita sudah masuk di sana. Tetapi kita tidak yakin, itu kan memang kita belum tahu di ranah itu. Siapa mereka orang di luar sana. Maka kita ini sering dikatakan dengan manusia orang umum. Kalau manusia umum, ya kembali ke laptop titik balik kita dulu. Hari ini memang kita semuanya, pertama yang paling dahsyat harus kita hadapi peperangan di dalam perjalanan thariqah itu adalah keyakinan latifah akhfa. Mohon maaf saudaraku. Ketika Al-Quran 30 juz itu adalah kalamnya Allah. Mutlak. Tetapi Al-Quran itu tidak akan berefek sedikit pun kalau hanya ditaruh di atas lemari, berbuluk, berdebu, tidak pernah dibaca. Terus kembali ke dalam makom thariqah. Ketika seorang murid dengan syahdi talqin menjadi pintu gerbang dalam perjalanan kethariqahannya, maka dia siapkan yang namanya latifah akhfa dan sabta indra yang lain. Masya Allah. Kalau digali lebih dalam, ini keyakinan ini maha luar biasa. Kenapa? Masih banyak murid-murid pangersa Abah. Kita umumnya terjerat dalam skandal keyakinan. Apa? Keraguan, saudaraku. Kok bisa ya? Mohon maaf, saudaraku di mana saja berada. Kok bisa ya? Nah, itu kalimat itu pertanyaan. Waduh, jangan-jangan Abah ini mau memaklumatkan apa lagi nih? Ada hal yang fenomenal lagi ini. Saudaraku, mari kita titik balik. Sepanjang sejarah peradaban ketorikohan, mohon maaf saya pribadi, ketika melihat perjalanan pangersa Abah Awas, belum pernah terjadi dalam torikoh yang lain sampai mengangkat hampir 400 badal mursyid wakil talqin. Masya Allah.
Ketika di saat pangresa Abah trending topik sedang viral, mohon maaf, kalau memang pengen zona aman, pangresa Abah mungkin mindset kita tidak usah nyeleneh-nyeleneh lah gitu. Pastinya, oh tambah oke dong. Tapi ternyata tidak, saudaraku. Sengaja pangresa Abah di momen yang tepat itu, ketika sudah mendunia Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Suryalaya Sirna Rasa PPKN, pangresa Abah begitu banyak hal-hal yang dimaklumatkan. Wallahi, demi Allah, ini adalah kalam langit yang kita tahu secara umum, saudaraku, bahwa Al-Quran itu kan hanya 30 juz tuh, itu kalam Allah, selesai. Terus kalau kita ambil makna sesungguhnya, berarti Allah sudah berhenti dong membisu, tidak berkalam lagi dong. Sedangkan mustahil, karena dalam sifat wajib di Allah, wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Ada di ujungnya ada kalimat kalam. Dan wajib di Allah itu berkalam. Jadi hari ini, apakah Allah berkalam? Mutlak Allah tetap berkalam. Kalam ada dua. Kalam yang tersirat, ada kalam yang tersurat. Kalam yang tersurat, Al-Quran 30 juz. Yang tersirat, terus berjalan sampai perjalanan kehidupan ini berakhir pada masanya. Terus siapa yang bisa menembus ke titik itu? Manusia yang dibukakan basirahnya, kasyafnya. Fas'alu ahla zikri. Tanyakan kepada ahli zikir. Bukan tanyakan kepada ahli ilmu, saudaraku. Sudah terlalu banyak di negeri ini orang-orang yang pintar. Tapi masih terlalu sedikit orang-orang yang ahli zikir, ahli mengingat Allah, dan ahli adab. Siapa? Puncaknya adalah guru mursyid kita yang menembus nun jauh di sana untuk membuka kalam-kalam tersirat untuk umat di peradaban zamannya. Ini. Jadi pertama, kalau Abah pengen zona aman, sudah, Abah nggak usah yang fenomenal-fenomenal, tapi tidak. Karena Abah bertanggung jawab. Dan kalau dibukakan rahasianya sosok mursyid yang mungkin tidak akan ketemu kembali sesuai dengan perjalanan silsilahnya, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani adalah silsilah yang ke-19. Dikali 2 menjadi 38. Wallahu a'lam, entah kapan kita akan bertemu kembali. Bahagia dan bangga, saudaraku. Kita bertemu pada masanya sosok mursyid kamil mukamil. Sempurna dan menyempurnakan murid-muridnya. Saudaraku sekalian, tidak dipungkiri, perjalanan Al-Habib kemarin sempat curhat sedikit, walaupun mungkin itu suul adab di hadapan guru, tapi dari curahan hati yang dalam. Abah sudah sangat tahu, saudaraku, tetapi rasanya untuk menambah keyakinan yang purna, Habib bicara, pangresa Abah, kami memberanikan diri, kami safari perjalanan dari Madura sampai ke Aceh. Izin pangresa, pengen berlangsung sampai ke negeri Baghdad. Apa kata pangresa Abah? Tidak, teruskan, bagus, alhamdulillah. Salah satu kata-kata yang bisa kami serap demikian. Artinya apa? Sebagaimana sejarah para wali terdahulu, terus kemana-mana, karena umat di pelosok negeri banyak. Umat itu berbagai macam bentuk. Lihat kemuliaan pangresa Abah. Siapa yang tidak diterima di hadapan pangresa Abah? Dan jujur saudaraku, ketika kita masuk di dalam perjalanan thariqah di hadapan mursyid,
kita adalah sampah yang akan didaur ulang oleh guru kita. Ketika didaur ulang ini terjadi, maka sampah akan menjadi pandangan. Seperti mohon maaf, Al-Habib saat ini ada kardus, bisa indah kembali. Ada sampo, ada rinso, sesuai dengan tema. Ini adalah sampah yang didaur ulang. Demikian juga kita hari ini. Yuk, lepaskan ego kita. Jangan membawa gelas penuh di hadapan torikoh kita, di hadapan perjalanan mursyid kita. Bawalah gelas yang kosong. Ketika gelas yang kosong, mohon maaf, ini adanya aqua gelas ini. Saudaraku, aqua gelas ini yang penuh ketika diisi, dia akan tumpah. Dia akan tumpah. Tapi ketika dia kosong, dia akan masuk. Masih banyak membawa ego, membawa tujuan-tujuan yang lain. Maka ketika talqin dibuka, cahaya Nur Muhammad masuk. Saudaraku sekalian, ingatlah. Di saat itu persiapkan. Pangersa Abah menyampaikan. Apa? Setiap murid diuji dengan apa? Kecenderungan hawa nafsunya. Apakah hawa nafsunya ini membuat dirinya semakin jauh atau semakin mendekatkan diri kepadanya? Maka saudaraku sekalian, jujur kita datang dengan status sosial yang berbeda di hadapan Pangersa Abah. Tidak ada kiai, tidak ada ustadz, tidak ada tuan guru, tidak ada ajengan, tidak ada tengku, tidak ada siapapun di antara kita. Hakikatnya adalah murid di hadapan Pangersa Abah. Pertama. Kedua, saya diangkat wakil talqin dan para wakil talqin yang lain. Hakikatnya ketika mentalqin itu adalah wakil talqin. Tugas Habib dan para wakil talqin lain adalah melayani umat, bukan dilayani umat. Kalau sudah niatnya lain, hati-hati. Cahaya talqin ini akan bermasalah. Ketika, mohon maaf, Al-Habib bermanakib, bukan tujuan pengen jadi petugas, jangan. Niatnya tatamba, niatnya berobat. Ketika kita manakib, tujuannya lillah. Bahkan Pangersa Abah, kalau mau manakib, bawa dompetnya. Walaupun dompetnya tak berisi ataupun tidak, tapi bawa dompetnya yang disiapkan untuk berangkat dan pulang. Artinya jujur, kadang-kadang memang kita ada rasa toma, tapi mari perlahan-lahan berangsur-angsur, yuk hati kita mulai ditata. Jangan ada niat, mohon maaf saudaraku, kita sepakat semuanya manusiawi, tapi ingatlah, ya enggak, kita ini melayani umat, bukan dilayani umat. Enggak ada tujuan pengen dibayar, enggak ada tujuan pengen digaji. Kalau bisa kita, dan yang memberi semuanya adalah guru kita. Ketika ada sesuatu yang lebih, itu adalah fadl, keutamaan yang diberikan oleh guru kita. Begitu banyak, luar biasanya dalam perjalanan torekoh kita. Ketika kita terbuka cahaya talqin kita. Tapi ingat, ketika cahaya talqin ini redup, berhati-hatilah amaliyah mursyidnya bermasalah. Ketika amaliyah mursyidnya bermasalah, kehidupannya pasti akan bermasalah. Di Sragen kemarin ada beberapa sahabat bertanya, kok kenapa saya begini kiai, begini saya kiai? Saya jawab langsung, titik, tidak pakai koma lagi. Amaliyah Anda bermasalah. Ini pelakunya. Kenapa? Tahajudnya mencret, duhanya ambeien, sholat awal waktunya wallahu a'lam, khotamannya ditinggalin, manakibnya harus di WA terus. Dan seterusnya. Maka ingatlah, ketika kita bermasalah saudaraku, ayo sepakat kita adalah murid Pangersa Abah. Ingin jadi murid, ingin murid jadi. Dua, kita ingin murid yang jadi. Kalau jadi murid, kita jadi murid semua nih dari talqin. Tapi ingat, kalau tidak menjadi murid yang jadi,
kita menjadi murid yang gagal. Selip-selip kita sudah nggak pede lagi sekarang berkhirqah kemursyidan kepada pengusaha. Pakai peci merah putih nggak pede, pakai tongkat kita sudah malu. Tapi ingat, memang lakonono sak mampumu, tapi ojo sak karepmu. Semampunya perlahan-lahan kita ikutin. Dengan keterbatasan kita malu sesungguhnya. Banyak minta kita sama pengusaha, tapi banyak hal yang kita tinggalkan amalia-amalianya. Yang setiap saat dan waktu zikir kita hanya 3 kali mulu, permintaannya banyak. Banyak hutang sama Allah, banyak kodok sama Allah. Akhirnya hutang kita nggak lunas-lunas. Baik saudaraku, ini pengalaman-pengalaman pribadi. Iya nggak? Ya, saat ini ketika kita berhadapan pada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang kurang cocok dengan kita. Satu, untuk menjaga hati ini. Sabar kita tingkatkan. Ikhlas kita tingkatkan. Karena hakikatnya semua ada di dalam diri kita. Kan ada dalam tanbih itu. Ya enggak? Amal perbuatan. Jadi intinya apa? Ketika menghadapi kawan yang culas, menghadapi kawan yang tidak baik, menghadapi kawan yang tercela, kembalikan kepada kita. Itu ujian kita. Ketika, wah itu mah ujian dia tuh, katanya dia nggak sabar. Ujian kita hakikatnya. Yuk tingkatkan sabar ini di atas rata-rata. Ikhlas kita di atas rata-rata dan seterusnya. Insya Allah manakib Raudhah Merah Putih Al-Wahyu akan terus bersinar menjadi mutiara yang maha mulianya dan menjadi wasilah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati akan semakin baik dan terbaik dibimbing oleh guru mursyid kita bersama. Mewakili yang bertugas undur diri. Burung Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. To be continue next time. Billahi taufiq wal hidayah, biridho wal inayah. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.